Karena kita tahu perubahan iklim dunia nanti arahnya akan semakin mengerikan. Perubahan iklim telah mengancam kehidupan kita. Meningkatnya suhu dan permukaan air laut, mencairnya es di kutub, kekeringan, kebakaran hutan, dan menurunnya keanekaragaman hayati berdampak pada pembangunan di berbagai negara. Sebelum kita memahami manfaat keberadaan mereka di dunia. Di Indonesia, perubahan iklim diprediksi akan menghambat pembangunan ekonomi di masa mendatang. Penanganan perubahan iklim menjadi salah satu target dalam tujuan pembangunan berkelanjutan dan RPJMN tahun 2020 hingga 2024 yang diwujudkan dalam kebijakan pembangunan berketahanan iklim. Agar tercapai, kita membutuhkan basis data yang akurat sebagai landasan kebijakan tersebut. Indonesia sebagai presidensi G20 juga berkesempatan menunjukkan komitmennya dalam memenuhi rekomendasi Data Gaps Inisiatif terkait data perubahan iklim. Data memiliki peran yang semakin penting dalam berbagai aspek kehidupan. Data berkualitas sangat dibutuhkan oleh pemerintah dalam mengambil keputusan, dan juga sangat dibutuhkan oleh masyarakat dan pelaku usaha untuk menentukan langkah-langkah ke depan. Selama ini, penyusunan neraca ekonomi lingkungan di Indonesia menghadapi sejumlah tantangan, seperti keterbatasan sumber data, belum adanya regulasi teknis penyediaan data, keterbatasan sumber daya manusia dan peran teknologi informasi, serta belum optimalnya kolaborasi antar penyedia data. Proyek perubahan transformasi tata kelola penyediaan neraca ekonomi lingkungan untuk mendukung pembangunan berketahanan iklim di Indonesia menjadi jawaban atas tantangan tersebut. Dalam jangka pendek, proyek perubahan ini telah menginventarisasi kebutuhan dan ketersediaan data dari stakeholder. Badan Pusat Statistik telah berkoordinasi dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Kementerian Keuangan, Kementerian Perhubungan, Bank Indonesia, dan sejumlah akademisi dan lembaga internasional agar data neraca ekonomi lingkungan yang dihasilkan dapat bermanfaat dalam penyusunan kebijakan. Hasil inventarisasi diterjemahkan ke dalam template sistem terintegrasi neraca lingkungan dan ekonomi, dan agar implementasinya berkelanjutan, disusunlah standar operasional prosedur atau SOP, mulai dari tahapan persiapan, pengumpulan, hingga diseminasi data. Template dan SOP kemudian digunakan untuk menyusun neraca arus energi dan neraca emisi udara sebagai upaya untuk menjawab kebutuhan Data Gaps Inisiatif G20, tujuan pembangunan berkelanjutan, dan pembangunan berketahanan iklim di Indonesia. Guna menjawab tantangan sumber data, proyek perubahan ini telah menyelesaikan rancangan peraturan BPS tentang pedoman penyusunan neraca aset lingkungan. Peraturan ini nantinya akan menjadi panduan bagi seluruh instansi pemerintah dalam menyediakan dan menyusun neraca ekonomi lingkungan sebagai instrumen dalam perencanaan pembangunan. Penguatan kapasitas SDM dan sinergi kolaborasi dengan stakeholder juga diwujudkan dengan penyusunan 2 modul pembinaan statistik sektoral, yaitu modul pembinaan neraca ekonomi lingkungan dan modul penyusunan indikator perubahan iklim.
Upaya mengoptimalkan peran teknologi informasi diwujudkan dalam pembangunan sistem yang terintegrasi yang nantinya dapat menampilkan data ekonomi lingkungan dari berbagai instansi secara berkala, sekaligus bagian dari penerapan prinsip Satu Data Indonesia. Dukungan dan harapan yang besar dari proyek perubahan ini mengalir bagi berbagai pihak, mulai dari pemerintah, akademisi, lembaga internasional, dan media. Pada akhirnya, sejumlah capaian dan dukungan dari stakeholder akan bermuara pada terwujudnya sistem neraca ekonomi lingkungan yang terstandar dan berkualitas sebagai dasar penyusunan kebijakan pembangunan berketahanan iklim menuju Indonesia mandiri dan sejahtera.